adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Hai, Shalom Gen Kids, Happy Sunday. Berjumpa lagi dalam ibadah online minggu ini. Dan di minggu ini kita ada momen spesial, yaitu kita akan merayakan Hari Paskah bersama atau Hari Kebangkitan Yesus Juru Selamat kita. Mari adik-adik semuanya, sebelum kita mulai beribadah, kita siapkan hati kita ambil sikap duduk yang baik, kita mau berdoa bersama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Terlebih kami juga bersyukur bahwa Yesus sudah mau berkorban untuk menebus dosa kami. Dan saat ini Tuhan sudah bangkit, kami sudah dimenangkan dari dosa. Dan Tuhan, biarlah setiap pujian yang akan kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Terlebih biarlah setiap penyampaian firman Tuhan yang nanti kami dengar bisa kami mengerti, dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk Gen Kids, mari kita bersama merayakan kebangkitannya dengan menyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan bersukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi ya, kita nyanyikan bersama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Dia mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Salam adik-adik Gen Kids, puji Tuhan kita pada hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar lagi firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti tentang arti dan makna kebangkitan Yesus bagi kami. Berkati Los yang menyampaikan cerita dan kami anak-anak Gen Kids yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik Gen Kids, adik-adik masih ingat nggak cerita yang minggu lalu? Ya, pasti adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu tentang apa? Tentang Yesus mati. Nah, hari ini adik-adik kita kan Paskah. Nah, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 28 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya, kata malaikat, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi adik-adik, waktu cerita minggu lalu itu kan tentang kematian. Nah, waktu Yesus mati itu, kira-kira Yesus langsung ke sorga? Tidak adik-adik. Atau Yesus langsung ke neraka? Tidak juga. Terus Yesus kemana? Ya, tentunya waktu Yesus mati adik-adik. Kemudian Yesus itu dikuburkan dulu. Setelah Yesus dikuburkan, kemudian adik-adik apa? Yaitu Yesus ditaruh dalam gua dan kemudian Yesus ada di dalamnya. Tapi bagaimana ya keadaan Tuhan Yesus waktu di dalam kubur? Nah, adik-adik, ternyata waktu Yesus itu dikuburkan, kan dikuburkan itu kan hari Jumat ya sekitar mungkin jam 5. Karena kan Yesus ya diperkirakan mati jam 3 sore. Terus jam 5 itu mereka ambil, si Yusuf dari Arimatea itu ambil, dan murid-muridnya dan Maria, terus mereka pergi kubur. Nah, setelah dikubur, nah Yesus kemana adik-adik? Nah, ternyata adik-adik, Yesus itu pergi ke alam maut. Alam maut itu adik-adik tempat apa? Itu tempat
atau situasi keadaan di mana orang akan mati kekal di situ, tempat kematian kekal. Dan adik-adik tahu nggak? Iblis itu adalah penguasa kerajaan maut itu. Bahkan bukan cuma iblis adik-adik, ada juga pengikut-pengikutnya, yaitu malaikat-malaikat yang jahat yang mengikuti iblis dan tidak taat sama Allah. Nah, adik-adik, iblis mau ya setiap manusia itu kalau mati masuknya ke situ, ke alam maut, dan supaya dia kuasai. Nah, karena itu iblis itu kan jahat ya adik-adik. Dia selalu apa? Menggoda orang supaya tidak percaya Tuhan Yesus. Supaya mereka tetap berada di nanti kalau mati masuk ke alam maut. Mereka mati kekal. Nah itu adik-adik Gen Kids, kenapa sih iblis itu dibilang berkuasa atas kerajaan maut? Nah adik-adik, tapi adik-adik harus tahu ya, kerajaan maut itu bukan neraka. Ya ingat adik-adik ya, bukan neraka. Neraka itu tempatnya gelap, ya digambarkan seperti ada api yang menyala. Nanti di neraka itu, ya adik-adik ingat ya, maut dan kerajaan maut, yaitu iblis akan dilemparkan di situ, dan semua orang yang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus itu pergi ke alam maut, pergi ke kerajaan maut itu saat dia berada dalam kuburan? Nah, adik-adik tahu nggak? Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan waktu datang ke tempat itu kepada iblis dan pengikut-pengikutnya, ya malaikat-malaikat itu, bahwa Yesus sudah menang atas maut, atas kematian kekal, dan juga atas iblis yang berkuasa atas kerajaan maut. Jadi adik-adik, jadi waktu Yesus pergi ke alam maut itu, Yesus mengatakan bahwa maut, kematian, iblis dikalahkan, sudah dikalahkan. Sekarang Tuhan Yesus yang memegang kunci alam maut itu dan kerajaan maut. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Tuhan Yesus juru selamat manusia dari maut, dari mati kekal, dari kuasa kerajaan maut yaitu si iblis. Nah, adik-adik, karena itu ketika Yesus berada di sana, besok paginya, ya hari Minggu pagi-pagi, Yesus itu bangkit dari mana? Kematian. Dan para wanita-wanita yang datang lihat kuburnya itu sudah kosong, sudah tidak ada. Dan malaikat bilang apa? Yesus sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, kalau begitu, kalau Yesus sudah bangkit, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi adik-adik Gen Kids? Nah, adik-adik, makna itu bisa berarti seperti apa artinya? Ya, jadi apa artinya kebangkitan Tuhan Yesus buat adik-adik Gen Kids kalau begitu? Karena Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, makna kebangkitan Yesus adalah yang pertama, berarti makna buat adik-adik Gen Kids, Yesus itu sudah menang atas maut, iblis, dan kematian kekal itu adik-adik sudah dikalahkan oleh
Yesus. Nah, karena itu adik-adik tidak perlu lagi takut. Ada setan, takut. Nah, nggak boleh lagi adik-adik. Karena kenapa? Yesus sudah mengalahkan. Atau adik-adik bilang kepada teman di sekolah atau di rumah atau di jalan, setan lu. Ya, ingat adik-adik. Ya, adik-adik Gen Kids. Setan itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Kerajaan maut itu sudah dipegang oleh Yesus. Yesus yang pegang kuncinya. Jadi iblis gak bisa macam-macam lagi adik-adik. Jadi jangan lagi takut setan. Jangan ya. Atau bilang kepada teman, setan lu. Atau kepada papa, pada mama, kepada adik, kepada cece, pada koko, setan lu. Gak boleh adik-adik. Ya, tidak boleh. Nah, juga adik-adik ingat arti kebangkitan Yesus berarti adik-adik diberikan hidup kekal. Ya, bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah apa adik-adik? Tuhan Yesus itu juru selamat. Ya. Adik-adik sudah diberikan hidup kekal, bukan lagi kematian kekal, tapi diganti menjadi hidup kekal. Karena apa? Adik-adik itu percaya Yesus sebagai juru selamat. Nah, adik-adik pernah lihat kapal di laut? Atau nonton satu film terus ada kapal di laut yang sedang dihantam ombak? Nah, adik-adik tahu kenapa kalau misalnya kapal itu diparkir di pelabuhan, terus datang ombak kencang, kenapa dia tidak hanyut oleh ombak itu? Nah, karena kapal itu ada namanya jangkar atau sau yang diikat di pinggir pantai. Ya, diikat. Jadi walaupun ada ombak, ya, ada angin yang kencang, kapal itu tidak dibawa oleh ombak itu keluar dari pelabuhan. Karena ada jangkar atau sau yang diikat di darat. Nah, di pelabuhan itu. Sehingga kapal itu tidak bisa dibawa oleh air laut yang kena badai. Nah, itu berarti adik-adik, kalau adik-adik berpegang kepada Yesus sebagai juru selamat, adik-adik terus percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik tidak perlu lagi takut sama iblis. Adik-adik harus percaya bahwa adik-adik itu sudah diberikan hidup kekal, bukan kematian kekal. Yang kedua, makna atau arti kebangkitan Yesus bagi adik-adik Gen Kids. Ya, bahwa dengan kebangkitan Yesus, adik-adik diberikan pengharapan atau membawa adik-adik pada pengharapan dan apa? Sukacita. Nah, adik-adik, pengharapan itu berarti, itu sama dengan pengharapan itu artinya adik-adik menantikan yang baik. Ya, pengharapan itu adalah adik-adik punya satu keinginan terhadap sesuatu hal, tapi nanti ada saatnya itu terwujudkan. Contoh ya, adik-adik menantikan yang baik. Kemarin ada yang bilang begini, apa yang didoakan buat adik-adik Gen Kids? Doakan loh supaya corona berakhir. Nah, itu berarti adik-adik punya pengharapan yang baik supaya corona itu berakhir. Nah, supaya corona berakhir ini adik-adik, ya, apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, kalau pergi keluar, pakai masker. Atau untuk sekarang diam di rumah saja dulu. Jangan kemana-mana. Jangan jalan-jalan dulu. Ya. Karena adik-adik kan ingin corona cepat berakhir. Nah, yang kedua, yang berikutnya, supaya adik-adik punya pengharapan corona ini bisa berakhir. Nah, adik-adik harus jaga kesehatan. Ya. Tolong papa mama di rumah juga supaya mereka bisa sehat. Adik-adik berdoa buat papa mama. Nah, pengharapan yang lain apa adik-adik?
Adik-adik kan pengen naik kelas. Mau nilai bagus. Mau naik kelas punya nilai bagus. Itu pengharapan adik-adik kan? Nah, tapi langsung dapat naik kelas, langsung dapat nilai bagus kan tidak. Nah, adik-adik harus setia belajar online. Jangan disuruh belajar masih main games, masih bilang malas ribet belajar online terus. Nah, katanya pengharapannya mau naik kelas, mau dapat nilai bagus, mau dapat juara. Tapi ketika disuruh belajar online, malas nggak mau Nah, tidak boleh gitu adik-adik ya. Kalau punya pengharapan, adik-adik harus setia belajar. Nah, yang berikut dikatakan bahwa kebangkitan Yesus juga membawa sukacita. Nah, adik-adik, bila adik-adik bertahan terus pada masa yang sulit ini, adik-adik percaya Yesus sebagai juru selamat, adik-adik terus berpengharapan pada Tuhan Yesus, berpegang pada Yesus. Adik-adik ingat, sekali waktu adik-adik akan melompat senang girang. Karena apa adik-adik? Adik-adik sudah bisa sekolah, adik-adik sudah bisa jalan-jalan, adik-adik bisa sekolah tatap muka, adik-adik bisa liburan. Karena adik-adik bersukacita. Nah, adik-adik Gen Kids, apa yang adik-adik pelajari dari cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini di hari kebangkitan Yesus? Di hari Paskah ini, apa yang adik-adik pelajari? Yang pertama yang adik-adik pelajari adalah bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu. Juru selamat dari apa adik-adik? Dari kuasa iblis. Juru selamat dari apa lagi adik-adik? Dari kematian kekal. Nah, karena itu adik-adik harus percaya pada Tuhan Yesus. Harus seperti kapal itu berpegang kepada Yesus. Yang kedua, yang kita pelajari bahwa dari Paskah ini tentang kebangkitan Yesus adalah bahwa kebangkitan Yesus itu membawa pengharapan dan sukacita. Ya, karena itu jangan berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik, akan menolong papa mama dalam kondisi yang sulit sekalipun seperti ini. Masih ada corona. Jadi adik-adik tetap berharap pada Tuhan Yesus. Dan ingat, sekali waktu pengharapan adik-adik itu akan Tuhan Yesus tunjukkan. Karena pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Sehingga dengan demikian suatu waktu adik-adik akan bersukacita, akan senang. Karena apa yang menjadi doa adik-adik supaya corona ini berakhir. Adik-adik bisa dapat nilai yang bagus, bisa naik kelas. Karena adik-adik tetap berpengharapan pada Tuhan. Itulah yang kita pelajari dari kebangkitan Yesus yang membawa pengharapan dan kedamaian. Nah, karena itu adik-adik sekarang apa yang adik-adik Gen Kids harus lakukan? Kalau adik-adik Gen Kids sudah tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit, Yesus itu sudah menang, Tuhan Yesus itu juru selamat. Ya adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Yaitu adik-adik harus menceritakan kebangkitan Yesus ini. Kepada siapa? Kepada papa mama, kepada Cece, kepada Koko, kepada teman, pada Kungkung, pada Popo, kepada Susu, dan semua orang. Adik-adik bisa menceritakan tentang kebangkitan Yesus.
Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita saat ini. Dan sebagai ayat hafalan yang adik-adik perlu hafal, yaitu diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Jadi adik-adik, ini ayat hafalan kita. 1 Korintus 15 ayat berapa adik-adik tadi? Ayat yang ke-57. Ya, adik-adik baca, hafal, dan kemudian adik-adik nanti kirimkan hafalan adik-adik itu kepada lose-lose adik-adik. Dan inilah rangkuman dari firman Tuhan kita di hari Paskah yang kita peringati saat ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bangkit bagi kami. Engkau menang atas maut, atas iblis, atas kematian. Dan Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah pengharapan kami kepadamu dan sukacita kami akan senantiasa membawa kami tetap meyakini bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Kami menutup firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Gen Kids, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik bisa mempersiapkan kotak persembahannya dan juga mempersembahannya terlebih dahulu. Dan kita akan menaikkan pujian bersama, Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik boleh mulai memberikan persembahan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari adik-adik bersama kita akan doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kepintaran yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk papa mama, keluarga, tubuh yang lengkap yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, sebentar tadi kami sudah memberikan persembahan sebagai bentuk rasa terima kasih kami. Biarlah persembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk kesehatan, untuk pekerjaan mereka. Kiranya juga Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh lause kelas masing-masing. Lalu berikutnya,
Bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp kelas masing-masing. Langsung tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp kelas masing-masing. Nah, adik-adik, kelas Devi punya pengumuman tambahan nih. Dalam merayakan momen Paskah bersama, Sekolah Minggu Gen Kids mengadakan perlombaan. Nah, kalau di minggu sebelumnya kita sudah lomba kuis Alkitab, kita masih punya satu lomba lagi, yaitu lomba storytelling. Nah, untuk adik-adik yang berminat, adik-adik bisa membaca serangkaian peristiwa momen Paskah ini dari buku cerita bergambar yang sudah dibagikan. Nanti adik-adik bisa merekam cara adik-adik bercerita lewat handphone, bisa minta tolong mami atau papi untuk rekam di rumah. Lalu videonya bisa dikirimkan ke lause kelas masing-masing paling lambat tanggal 9 April. Nah, buat adik-adik nih yang sudah mengumpulkan video dan videonya terpilih sebagai pemenang, nanti videonya akan ditampilkan di YouTube Gereja Genesaret, plus akan ada hadiah menarik untuk pemenangnya. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah kita saat ini. Dan mari kita akan menutup ibadah perayaan Paskah ini. Lipat tangan, nanti Lose yang akan berdoa. Terus adik-adik ikut dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bersama-sama melaksanakan perayaan Paskah. Dan kami berterima kasih juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami disanggupkan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus-Mu, untuk menceritakan bahwa Engkau, Yesus, sudah bangkit. Engkau sudah mengalahkan maut, iblis, dan juga kematian kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menutup ibadah kami pada perayaan Paskah ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang setia dan yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom Lausi dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih. Shalom Lausa dan teman-teman, aku mau memuji Tuhan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh,
Sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Terima kasih.